Selamat datang di channel ini, mohon dibantu subscribe, like dan komen. Kali ini Mimin mau membacakan novel terbaru dari Alta TV, Menantu Pahlawan Negara. Bab 36 sampai bab 40. Bab 36 Luna yang sedih. Wanita, Luna mengerutkan keningnya. Ya, seorang wanita kaya yang mengendarai mobil Mercedes-Benz Maybach dengan sopir pribadi. Melihat gayanya, dia pasti wanita bisnis yang hebat. Bahkan Pak Juna dari grup Bumantara juga bersikap hormat kepadanya. Sambil memperhatikan ekspresi Luna, Jenny pun bertanya, "Kamu kenal nggak? Wanita itu yang membayar semua perabot yang dibeli Ardika. Kamu tahu nggak kenapa aku nggak lolos wawancara hari itu? Karena aku melihat suamimu dan wanita itu sedang." Sambil berbicara, Jenny juga menyingsingkan bajunya. "Coba lihat bekas luka di tanganku ini. Awalnya, Pak Juna sudah menerimaku. Tapi karena satu kata dari suamimu, aku langsung dilempar keluar oleh satpam." Luna tidak menyangka ada kejadian seperti itu. "Jenny, semua itu benar." Jenny mengangguk, lalu melanjutkan, "Memangnya untuk apa aku berbohong padamu? Aku dipecat, lalu diusir di depan umum. Untuk apa aku berbohong dengan hal yang begitu memalukan?" Luna mulai curiga. Betul juga, Ardika tidak kenal dengan Jenny, kenapa harus menghancurkan pekerjaan Jenny? Kecuali, Ardika takut Jenny membocorkan rahasianya. Apalagi mereka baru pindah ke Villa Cakrawala, kalau Jenny bekerja di grup Bumantara, mereka pasti akan sering bertemu. Melihat Luna mulai curiga, Jenny pun merasa senang. Dia mengeluarkan ponsel, lalu menunjukkan sebuah foto sambil berkata, "Luna, kamu harus percaya padaku, aku nggak mungkin berbohong. Aku bahkan memotret Ardika masuk ke mobil wanita itu." Setelah melihat foto itu, ekspresi Luna langsung berubah. Semalam, Luna juga melihat wanita tersebut. Ketika dia pulang jalan-jalan bersama orang tuanya, Luna melihat wanita itu keluar dari villa. Dia sempat bertanya kepada Ardika, Ardika hanya bilang kalau itu temannya. Setelah melihat ekspresi Luna, Jenny segera menambahkan, "Luna, aku tahu Ardika direndahkan oleh keluarga kalian. Ardika pasti ingin melakukan sesuatu agar mendapatkan pengakuan. Aku juga mengerti, tapi apapun itu, tindakan Ardika nggak boleh dibenarkan. Coba kamu pikir, para wanita yang dipelihara oleh orang-orang kaya selalu direndahkan, apalagi seorang pria, kan?" "Cukup." Luna memukul meja dengan keras dan membuat Jenny terkejut. Dengan ekspresi masam, Luna langsung menelepon Ardika. "Halo, sayang, kamu sudah makan? Mau aku jemput dan makan di rumah nggak?" Suara Ardika terdengar dari ujung telepon. Luna menjawab dengan nada dingin, "Ardika, jujur padaku, siapa wanita kemarin malam itu?" Ardika tidak menyangka Luna tiba-tiba meneleponnya untuk menanyakan hal itu. Ardika menjawab, "Aku sudah bilang, kan? Teman saja." Luna berkata dengan nada dingin, "Ardika, kamu tahu akibat dari berbohong padaku. Jadi, aku harap kamu bisa jujur." "Aku tentu saja sudah jujur." Mendengar nada bicara Luna yang tidak biasa, Luna pun bertanya, "Sayang, hari ini kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal tersebut?" "Jangan memanggilku sayang," teriak Luna dengan kesal. "Ardika, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tetap menipuku. Aku akan pindah dari Villa Cakrawala, tinggal di sana membuatku jijik." Plak, selesai bicara, Luna langsung menutup panggilan teleponnya. Air mata yang sudah tertahan lama akhirnya mengalir keluar. Dia teringat semua kejadian bersama Ardika selama beberapa hari ini. Ardika mengadakan pesta ulang tahun di hotel untuknya, lalu memakaikan hati peri untuknya. Ketika anggota keluarga Basagita merundungnya, Ardika juga memarahi Tuan Besar. Demi Luna, Ardika bahkan melawan semua orang. Ardika sangat baik kepada Luna. Luna juga merasa bahagia, namun, dia tidak bisa menerima Ardika harus menemani wanita kaya demi membeli perabot mahal. Luna tidak bisa menerimanya. "Luna, minumlah sedikit kalau kamu mabuk, kamu bisa melupakan hal yang enggak menyenangkan." Entah sejak kapan, Jenny sudah duduk di sampingnya. Sambil menepuk punggungnya Luna, Jenny terus menghiburnya. Dia juga menuangkan anggur merah untuk Luna. Betul kalau mabuk, semua masalah akan menghilang. Luna langsung mengangkat gelas dan menghabiskannya. Di sela itu, Ardika terus meneleponnya, tapi tidak diangkat oleh Luna. Luna sangat jarang minum minuman beralkohol. Setelah beberapa gelas, dia langsung mabuk dan berbaring di atas meja. Ketika dia sedang mabuk, seorang pria berjalan masuk.
Bab 37 Bekerja Sama. Jenny, kamu hebat juga. Luna nggak pernah minum alkohol, tapi kamu berhasil membuatnya mabuk dalam waktu singkat. Melihat wajah Luna yang merona merah, Tony menjilat bibirnya sendiri dengan ekspresi genit. Sudah berapa tahun, Tony terus mendambakan wanita ini. Hari ini, dia akhirnya bisa mendapatkan Luna. Bukan aku yang membuatnya mabuk, dia sendiri yang minum terus. Jenny berkata dengan bangga, Tuan Muda Tony, aku sudah membantumu mendapatkan Luna, kamu harus memberiku pekerjaan. Dasar kamu ini, memangnya kamu nggak ingin balas dendam kepada Ardika? Sambil mencubit pinggang Jenny, Tony tersenyum dan berkata, tenang saja, memberikan pekerjaan itu masalah mudah. Sebelumnya, setelah pesta ulang tahun Luna selesai, Tony menghubungi Jenny. Awalnya, Tony ingin mendekatkan diri dengan grup angkasa Sura. Namun, Jenny ternyata sudah dipecat, mana mungkin bisa membantu Tony lagi. Setelah itu, mereka pun sering berkomunikasi. Setelah tahu Jenny adalah teman sekolahnya Luna, Tony pun ingin meminta Jenny untuk membantunya mendapatkan Luna. Sehingga muncul adegan seperti sekarang. Sambil memperhatikan tubuh Luna, Tony berusaha menahan nafsu di dalam dirinya. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, bawa dia ke hotel, lalu gunakan kartu identitasmu untuk buka kamar. Aku akan segera datang. Tony tetap berhati-hati. Dia menyuruh Jenny buka kamar supaya kalau terjadi sesuatu, Tony bisa memfitnah Jenny. Jenny pun mengangguk. Dia membawa Luna keluar dari restoran, kemudian pergi ke hotel di sekitar sana. Pada saat ini, ponsel Luna yang tertinggal di atas meja tiba-tiba berdering. Ketika melihat nama Ardika di layar ponsel, Tony pun mengangkatnya dengan bangga. Tony sengaja bertanya, Ardika, ada apa? Tony, Ardika berkata dengan nada dingin, kenapa istriku bisa bersamamu? Kamu harus bertanya pada istrimu, tapi sekarang istrimu nggak bisa menjawab teleponmu. Ucap Tony sambil tersenyum senang. Jangan khawatir, setelah sampai hotel, aku akan menjaga istrimu dengan baik. Dia sangat aman bersamaku. Tony sengaja menekan suaranya dengan tegas. Villa Cakrawala, keramik yang diinjak oleh Ardika tiba-tiba pecah. Hentakan pada keramik mulai menjalar dengan cepat. Ardika yang marah langsung berkata, Tony, aku ingatkan kalau kamu berani menyentuh istriku, aku akan membunuh semua keluarga Susanto. Kamu, coba cari aku dulu baru bilang begitu. Kalau kamu datang terlambat, semua akan berakhir. Aku dengar setelah menikah dengan Luna, kalian belum pernah tidur bersama, kan? Terima kasih Ardika, aku akan mengambil malam pertama istrimu. Tony lalu mematikan panggilan teleponnya. Dia tidak memedulikan ancaman dari Ardika. Dia yakin Ardika tidak sanggup menemukannya. Villa Cakrawala, Ardika langsung menelepon Jessica, segera hubungi Ridwan dan suruh dia hubungi kepolisian kota Banyuli untuk melacak ponsel Luna. Setelah ditemukan, segera kirimkan kepadaku. Sebelum Jessica menjawab, Ardika sudah mematikan teleponnya. Ardika, apakah terjadi sesuatu dengan Luna? Tanya Desi dengan panik setelah mendengar Ardika menelepon. Ya, aku akan segera menanganinya. Ardika tidak sempat menjelaskan, dia langsung berlari ke garasi rumah. Kemudian, dia mengendarai mobil SUV keluar dari Villa Cakrawala dengan cepat. Hotel Marriott, kamar 908. Luna sadar kembali. Luna, kamu sudah bangun. Setelah membuka mata, suara Tony yang lembut terdengar dari pinggir ranjang. Luna yang terkejut langsung sadar dan segera bangun dari ranjang. Setelah memperhatikan tubuh sendiri, Luna pun menghela napas dengan lega. Dia lalu bertanya, Tony, kenapa kamu ada di sini? Jenny menyuruhku kemari. Dia bilang ingin memberikanmu kepadaku untuk balas dendam terhadap Ardika. Tony berkata dengan lembut, tapi, aku nggak akan melakukan hal seperti itu. Lihat saja kamu sudah tidur lama, aku bahkan nggak menyentuhmu, aku ingin kamu memberikannya dengan tulus. Luna mengernyit dengan kepalsuan yang ditunjukkan Tony. Namun, Luna hanya sendirian, dia tidak berani membuat Tony marah. Bab 38 Luna dalam bahaya. Terima kasih Tony. Aku harus pulang ke kantor dulu. Sambil berkata, Luna pun turun dari ranjang, lalu bersiap untuk keluar. Ketika sampai di depan pintu, lengannya ditarik oleh Tony. Badanmu masih bau alkohol, bagaimana bisa kerja? Mandi dulu baru pulang. Luna berusaha memberontak, tapi tidak berhasil. Luna tahu dirinya tidak boleh membuat Tony marah. Kalau tidak, kondisinya akan makin berbahaya.
Luna pun mengangguk dan berkata, "Baik, aku mandi dulu." Tony pun tersenyum dan melepaskannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luna berusaha menenangkan diri, lalu masuk ke kamar mandi. Kamar mandi dipisahkan oleh kaca buram, sehingga pandangan dari luar akan terlihat buram. Setelah masuk ke dalam, Luna segera mengunci pintunya. Setelah masuk, Luna segera mencari ponsel di sakunya untuk lapor polisi. Namun, dia tidak menemukan ponsel di saku celana maupun baju. "Kamu cari apa?" "Ini ya." Suara Tony tiba-tiba terdengar dari luar kamar mandi. Dia mengangkat ponsel milik Luna sambil tersenyum bangga. "Tony, kenapa kamu mengambil ponselku?" Wajah Luna langsung pucat. "Tadi, suamimu sempat menelepon beberapa kali. Aku berpikir kalau dia pasti sangat khawatir, jadi aku pun mengangkat teleponnya." Tony tersenyum sambil berkata, "Aku bilang kalau aku akan menjagamu dengan baik, dia bahkan berterima kasih kepadaku. Sepertinya dia juga merasa tenang kalau kamu bersamaku." Ardika berkata seperti itu. Luna merasa pusing dan tidak bisa berpikir jernih. Namun, sekarang Luna tidak punya waktu untuk memikirkan apakah Tony sedang berbohong atau tidak. Ponselnya diambil oleh Tony, jadi Luna juga tidak bisa menghubungi orang lain. Pada saat ini, Luna hanya bisa terus menunda dan mencari kesempatan untuk kabur. "Tony, kamu keluar dulu, aku mau mandi," ucap Luna sambil berpura-pura marah. "Nggak apa-apa, kamu mandi saja. Lagi pula, bentar lagi kita akan telanjang bulat, kenapa harus malu?" ucap Tony yang tahu kalau Luna sedang menunda. "Aku juga sudah tahu kalau Ardika dipelihara oleh wanita kaya. Dia bukan hanya mengkhianati cinta kalian, tapi juga melakukan hal yang menjijikkan. Jadi, kamu nggak perlu merasa terbebani lagi." Tony sengaja membuka luka di hati Luna. Luna yang merasa sedih pun menangis. "Luna, kalau aku jadi kamu, aku pasti akan menggunakan cara yang sama untuk balas dendam. Ayo, kita mandi bareng." Tony datang ke depan pintu, lalu menarik gagang pintu kamar mandi. Setelah menyadari pintunya tidak bisa terbuka, Tony pun berkata dengan ekspresi masam, "Buka pintunya." Luna segera mendorong pintunya dengan wajah pucat. "Buka pintunya." Tony bukan orang sabar, jadi ketika melihat Luna ingin menundanya, kesabarannya pun makin habis. Dia langsung menendang pintu kamar mandi. Pada saat ini, Ardika datang ke Plaza Marriott dengan kecepatan tinggi. Tony bilang kalau dia akan membawa Luna ke hotel. Setelah turun dari mobil, Ardika melihat ada beberapa hotel di tempat ini. Pada saat ini, Jessica menelepon Ardika. Lokasi ponsel Nona Luna sudah terlacak, ada di Hotel Marriott. Selain itu, ketika wali kota Ridwan mengetahui hal ini, dia segera memerintahkan Kapolda Sigit untuk mengutus petugas dalam jumlah besar. Ardika mematikan teleponnya. Setelah menemukan Hotel Marriott, Ardika segera berlari dengan cepat. "Apa yang kamu lakukan? Kamu harus check-in dulu." Melihat Ardika berlari masuk dengan wajah ganas, satpam hotel yang terkejut segera menghalanginya. Ardika langsung menarik kerah baju satpam itu, lalu bertanya dengan nada dingin, "Ada seorang wanita mabuk yang dibawa masuk enggak?" Sambil memberontak, satpam itu berkata, "Enggak ada. Meskipun ada, kami enggak akan memberitahumu. Siapa kamu? Cepat lepaskan aku. Kalau enggak, hati-hati kamu, bajingan." Ardika langsung menendangnya ke dinding hingga pingsan. Resepsionis yang bertugas ikut berteriak. Ardika segera mendekat, lalu menghancurkan meja resepsionis dengan tangannya. "Berikan data check-in terbaru kepadaku." Resepsionis itu segera mengeluarkan data check-in terbaru dengan tangan gemetar. Ardika tidak menemukan nama Luna atau Tony di data tersebut, tetapi ada satu nama yang membuatnya terkejut. Jenny Siombing. Ardika mengenali nama tersebut. Jenny membuka kamar di hotel ini. Kamar 908. Ardika pun bersiap naik ke atas. Ketika sampai di depan lift, dia melihat seorang wanita berjalan keluar. "Ardika, kenapa kamu datang ke sini?" Jenny terkejut melihat Ardika. "Kamu datang mencari istrimu?" "Ya." "Haha, dia sedang bersama Tony." "Kamu sudah diselingkuhi." Bab 39 Ada aku. "Minggir." Ardika tidak punya waktu untuk berdebat dengan wanita ini. Ardika langsung menamparnya, lalu masuk ke dalam lift. Bam! Setelah ditendang beberapa kali, pintu kaca kamar mandi langsung pecah. Luna menabrak dinding di belakang dan kesakitan. "Kalau nggak mau mandi, nggak usah. Ayo naik ke atas ranjang." Tony berjalan masuk, lalu menarik pergelangan tangan Luna dan menyeretnya keluar. "Tony,
Cepat lepaskan aku. Kamu sudah melanggar hukum. Luna terus memberontak, tetapi tenaganya tentu saja kalah dari seorang pria. Dalam sekejap, Luna sudah ditarik keluar. Melanggar hukum. Aku adalah hukum. Tony melemparkan Luna ke atas ranjang, kemudian mengeluarkan satu kotak pil biru. Tony lalu makan satu butir sendiri. Selama bertahun-tahun, Tony suka mabuk-mabukan sehingga tubuhnya rusak. Hari ini, Tony akhirnya bisa mewujudkan mimpi untuk meniduri Luna yang sudah dia dambakan selama ini. Tentu saja dia sudah menyiapkan diri. Kemudian, Tony mulai membuka bajunya sendiri. Dia menatap Luna dengan tatapan berapi-api. Pada saat ini, rambut Luna tampak berantakan dan wajahnya yang cantik juga terlihat ketakutan. Ekspresi putus asa dan tak berdaya membuat Tony makin bersemangat. Aku dengar sejak menikah dengan Ardhika, kalian belum pernah bercinta, ya? Jangan-jangan kamu sengaja menyiapkan untukku. Hehe, entah kenapa, ketika Tony menyebut nama Ardhika, Luna yang sudah putus asa kembali mendapatkan harapan. Luna berkata dengan marah, Tony, kalau sampai Ardhika tahu, dia nggak akan melepaskanmu. Hehe, si pecundang itu. Kalau dia bisa menemukan tempat ini, baru kita bicarakan. Setelah menimpa Luna, Tony langsung menekan dagu Luna dan ingin memasukkan obat ke dalam mulutnya. Dia ingin Luna ikut bersemangat dan berapi-api. Uhuk-uhuk lepaskan aku, lepaskan aku. Luna terus memberontak. Bam! Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Tony yang kaget pun berteriak, kemudian langsung turun dari ranjang. Ketika menoleh ke arah pintu, dia menyadari kehadiran Ardhika. Pada saat ini, Ardhika memancarkan aura yang ganas. Seperti iblis yang keluar dari neraka. Kedua pupil mata Tony menyipit. Dia berkata dengan ketakutan, Ardhika, kenapa kamu bisa menemukan tempat ini? Dia tidak menyangka Ardhika bisa menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Ardhika, tolong aku. Melihat Ardhika yang datang seperti seorang juru selamat, Luna langsung menangis. Ternyata, tanpa disadari, Luna sudah menganggap Ardhika sebagai pelindungnya. Melihat kehadiran Ardhika, Luna pun merasa tenang. Tenang, ada aku di sini. Melihat istrinya menangis seperti ini, Ardhika merasa sakit hati. Dia pun memeluk Luna, kemudian menepuk punggungnya dengan lembut. Setelah itu, dia menekan leher bagian belakang Luna dengan pelan dan membuat Luna tertidur. Adegan selanjutnya akan sangat menyeramkan. Ardhika tidak ingin Luna melihatnya. Ardhika meletakkan Luna, kemudian melihat ke arah Tony dengan ekspresi datar. Tidak ada amarah di dalam matanya, hanya ada aura dingin yang terpancar. Kondisi Ardhika saat ini sangat menyeramkan. Tony tentu saja ketakutan. Melihat Ardhika berjalan ke arahnya, Tony terus berteriak, Ardhika, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa kalau aku adalah anggota keluarga Susanto. Kalau kamu berani menyentuhku, kamu dan keluarga istrimu pasti akan mati. Membunuhmu, itu masih terlalu baik. Ketika Ardhika menariknya, Tony juga berusaha melepaskan diri dari tangan Ardhika. Ardhika pun menangkap ibu jarinya, kemudian dipatahkan. Ah! Tony menjerit dengan keras. Rasa sakit karena patah jari tentu saja sulit ditahan. Ardhika tidak berhenti. Dia menahan jari-jari Tony, kemudian dipatahkan satu persatu. Tony terus menjerit dan tampak sangat kesakitan. Pada saat ini, Jessica sudah datang. Di belakangnya ada Kapolda Sigit dan yang lain. Jenny juga ditangkap oleh mereka. Melihat kondisi Tony yang terluka parah, mereka pun terkejut. Jenny langsung berteriak, Pak Sigit, coba lihat. Ardhika si gila itu sedang menyiksa tuan muda Tony, cepat tangkap dia. Sigit juga merasa tidak pantas, dia lalu berkata, Tuan Ardhika, biarkan kami membawa pulang tersangkanya. Ini sudah termasuk main hakim sendiri. Jadi, kamu mau tangkap aku? Sambil menoleh ke arah Sigit, Ardhika mengangkat kakinya, lalu menginjaknya dengan keras. Lutut Tony langsung hancur. Bab 40 menjadi Kasim. Nggak berani. Sigit segera membungkuk dan ketakutan. Ardhika menoleh ke arah Jenny. Kemari kamu. Melihat Sigit yang takut dengan Ardhika dan tidak berani berbicara, Jenny gemetar hebat. Kali ini, dia akhirnya merasa takut. Ardhika, aku bersalah. Tony yang menyuruhku untuk memprovokasimu dan Luna, kemudian mengantarnya ke hotel. Jessica berkata dengan nada dingin, cepat ke sana. Jenny yang takut pun berjalan mendekat. Ardhika menamparnya ke ranjang, kemudian memungut pil yang jatuh dari tubuh Tony dan dimasukkan setengah ke dalam mulut Jenny.
Sisa setengahnya juga dimasukkan ke dalam mulut Tony. Ini, Sigit dan yang lain menarik napas dalam-dalam. Mereka sudah mengerti rencana Ardika. Dengan obat sebanyak itu, meskipun tidak mati, kedua orang itu pasti akan lumpuh. Ketika sudah selesai, hubungi suaminya wanita itu dan bawa Tony ke keluarga Susanto. Ardika menggendong Luna keluar, lalu menutup pintunya. Pas Sigit, kalau begitu, kalian gak akan keberatan, kan? Sigit terkejut. Setelah mengerti maksud Ardika, dia pun mengangguk. Tak lama kemudian, suara napas terengah-engah terdengar dari dalam kamar. Suaranya berlangsung terus-menerus entah berapa lama. Kemudian, seorang pria yang kesal berlari masuk ke dalam hotel dengan pisau. Dia adalah suaminya Jenny. Ketika masuk ke dalam kamar dan melihat pemandangan di dalamnya, dia langsung marah. Pria itu langsung mengangkat pisau untuk menebas Tony. Untungnya, petugas kepolisian datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Tony. Meskipun Tony selamat, anggota tubuhnya sudah lumpuh. Dia bahkan menjadi seorang kasim. Adapun Ardika, dia sudah membawa Luna pulang ke Villa Cakrawala. Ardika, apa yang terjadi dengan Luna? Kenapa kamu nggak melindunginya dengan benar? Melihat Luna yang pingsan dan juga terluka di pergelangan tangan, Desi pun menangis dengan panik. Jaki berkata, kita masih belum tahu apa yang terjadi, jangan salahkan Ardika dulu. Dia juga keluar setelah menerima telepon, pasti nggak berhubungan dengannya. Ardika meletakkan Luna di ranjang, kemudian menyelimutinya dan membiarkan Luna tidur dengan tenang. Setelah itu, Ardika pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Desi dan Jaki. Setelah mendengar Luna selamat dari bahaya, mereka pun menghela napas lega. Namun, mereka juga sangat marah. Tony si bajingan itu, kenapa dia bisa melakukan hal seperti ini? Dia sudah ditangkap belum? Kali ini, dia harus dihukum berat. Tenang saja, dia sudah menerima hukuman yang berat. Ini baru permulaan, aku nggak akan melepaskan keluarga Susanto. Aura membunuh terbesit di mata Ardika. Desi dan Jaki tentu saja mengabaikan ucapan Ardika. Mendengar Ardika mengatakan bahwa Tony sudah mendapatkan hukuman yang berat, mereka mengira Ardika lapor polisi untuk menangkap Tony. Hal itu membuat mereka menghela napas lega. Setelah itu, mereka bertiga pun berjaga di sisi Luna. Ardika, tolong aku. Tak lama kemudian, Luna terbangun dari tidurnya. Ardika segera berkata, jangan khawatir, sayang, aku sudah membawamu pulang. Tadinya, Luna sedang mimpi buruk. Dia bermimpi Tony sekali lagi menimpanya dan merobek bajunya. Ketika melihat Ardika dan orang tuanya di samping, Luna pun percaya dirinya sudah aman. Luna langsung memeluk Ardika sambil menangis. Ardika, terima kasih, terima kasih. Kamu adalah istriku, melindungimu adalah kewajibanku, ucap Ardika dengan lembut sambil memeluknya. Tubuh Luna tiba-tiba menjadi tegang karena teringat masalah sebelumnya. Menyadari kejanggalan pada Luna, Ardika bertanya, sayang, apa yang dikatakan Jenny kepadamu? Luna melepaskannya, kemudian menceritakan ucapan Jenny dengan ekspresi sedih. Pada akhirnya, dia berkata, Ardika, meskipun aku berterima kasih sudah diselamatkan, aku juga tahu. Kamu baik kepadaku, tapi aku nggak bisa menerima hal seperti itu. Setelah mendengarnya, Desi dan Jaki juga sangat marah. Bajingan kamu, apakah kamu memikirkan perasaan Luna? Benar-benar binatang kamu, cepat hancurkan perabot itu. Sambil memukul Ardika, Desi juga terus memarahinya. Dia tahu perasaan cinta Ardika kepada anaknya tidak mungkin palsu. Ketika mendengar terjadi sesuatu pada Luna, Ardika juga langsung pergi menyelamatkannya. Namun, Desi juga tidak bisa menerima perbuatan Ardika. Dipelihara wanita kaya, mana mungkin seorang pria melakukan hal seperti itu? Ardika berkata, sayang, kamu masih belum paham, ya. Jenny sengaja memprovokasi hubungan kita demi membuatmu mabuk. Wanita kaya apanya? Nggak ada hal seperti itu. Ardika benar-benar tak berdaya. Luna sekeluarga saling memandang dengan kaget. Benar juga, sebaik apapun seorang wanita kaya, dia tidak mungkin begitu baik. Memangnya dipelihara wanita kaya bisa mendapatkan 60 miliar. Kalau begitu, semua pria di dunia juga ingin dipelihara.